Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di kesempatan kali ini, saya sebenarnya baru pulang dari sekolah karena ada urusan kedinasan. Saya pengen jelasin ke kalian materi untuk sejarah Indonesia dari kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 5. Jadi ada materi kita yang belum selesai, yaitu ada 3.8 setelah kerajaan, ada proses integrasi bangsa pada masa Islam, dan juga ada akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Nusantara gitu. Jadi sebelumnya saya mau review sebentar tentang PTS kita nanti. PTS kita nanti adalah KD 3.7 dan juga 3.8. Kok 3.7 tentang teori masuknya Islam ke Nusantara kalian pasti sudah tahu, dan juga untuk KD 3.8 nanti ada kerajaan-kerajaan, kemudian ada integrasi, dan juga ada akulturasi. Nanti untuk PTS seperti itu, dan nanti kalau memang dibutuhkan saya share kisi-kisinya gitu. Kemudian jadi di materi sejarah Indonesia semester 2 ini ada sebenarnya yang pertama ada masa Hindu-Buddha dulu, termasuk teori, termasuk juga dengan kerajaan-kerajaan, tapi kalian sudah pelajari itu di semester 1. Jadi ini yang lebih meringankan kita di semester 2. Dan jadi semester 2 kita fokusnya ke Indonesia pada masa Islam. Tapi nanti ketika PAS itu soalnya juga dengan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kalian silahkan dipersiapkan atau dipelajari sendiri di LKS kalian gitu. Jadi untuk tugas-tugasnya itu saya kayaknya karena Google Classroom-nya belum sempurna, dan kayaknya saya kasihan dengan kalian, apalagi dengan kalau kalian yang rumahnya mungkin jauh dari jangkauan sinyal. Jadi saya percaya dengan kalian, silahkan dikerjakan daripada gabut di rumah nggak ngapa-ngapain. Silahkan tugas-tugas dari guru-guru dikerjakan. Yang paling penting adalah dikerjakan di LKS halaman 53 sampai 56. Uji kompetensi dikerjakan yang bagian A dan B. Kemudian silahkan dipelajari untuk tugas individu per materi yang kalian pernah untuk remedi, itu dipelajari. Karena soal PTS yang sudah saya buat ada beberapa yang mengambil dari situ. Kemudian latihan soal lagi silahkan dikerjakan untuk soal UAS, ulangan akhir semester, di halaman 58 sampai 63. Tapi saya lebih ke udah deh kalian ngerjain yang ini aja, yang B aja. Dan pengumpulannya adalah saat kalian masuk sekolah. Jadi ketika masuk nanti harus LKS sudah oke semua, nggak usah contek-contekan. Ketika ada perintah mengumpulkan nanti dikumpulkan dan akan saya nilai. Jadi silahkan untuk semuanya dikerjakan, terutama yang bagian isai atau bagian B gitu. Kalau pilihan ganda kan tidak menutup kemungkinan kalian sangat mudah sekali untuk melakukan kecurangan atau nyontek temennya gitu ya. Silahkan dikerjakan semuanya untuk belajar kalian sendiri gitu. Saya mau bahas tentang materi proses integrasi bangsa pada masa Islam. Apa itu integrasi? Integrasi di sini maksudnya adalah proses pembauran. Kenapa sih gampang banget membaur jadi satu kayak gitu aja, jadi satu kesatuan yang utuh sih, kenapa sih kayak gitu kan, intinya seperti itu. Nah, jadi di sini ada pembauran baik itu dari suku, etnik, ras, tradisi, kepercayaan maupun budaya. Di sini yang pertama ada peran dari ulama. Nah, kalian tahu peran ulama di sini yang dimaksudkan adalah yang dibahas lebih banyak peran dari ulama dari Wali Songo sendiri gitu. Jadi ketika orang-orang dari bangsa Timur Tengah biasanya datang ke Indonesia untuk berdagang, selain berdagang mereka juga menyebarkan agama. Nah, di sini mereka ini juga melakukan penyebaran agama. Mereka orang-orang yang ahli agama ini atau para ulama ini juga melakukan penyebaran agama.
mereka istilahnya melakukan pembauran dengan masyarakat dengan cara menyesuaikan adat istiadat, menyesuaikan budaya yang ada sebelumnya untuk menyebarkan agama Islam. Jadi lebih ke mungkin sudah saya bahas sebelum-sebelumnya tentang peran ulama ini. Kenapa sih mereka lebih mudah, kenapa Islam ini lebih mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara gitu. Nah, di selanjutnya ada peran perdagangan. Nah, di peran perdagangan ini kalian tahu bahwa Indonesia ini adalah jalur yang cukup seksi, yang cukup strategis dalam hal perdagangan pelayaran kayak gitu. Sehingga Indonesia ini disinggahi oleh para pedagang dari luar, dari daerah Timur Tengah seperti itu. Awalnya mereka melakukan perdagangan ini di daerah Malaka. Nah, kemudian seiring jalannya waktu ketika bangsa Barat datang, Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis. Kemudian orang-orang pedagang-pedagang muslim ini berpindah tempat jualannya. Mereka ke daerah Aceh, Banten, Gresik, dan juga Makassar. Gitu. Kemudian apa sih komoditas perdagangannya? Komoditas perdagangan mereka contohnya kok dari penduduk pribumi sendiri jelas jual rempah-rempah, kemudian komoditi-komoditi lokal seperti kapur barus, kemudian kayu cendana kayak gitu. Kemudian apa sih yang dibawa oleh pedagang-pedagang misal dari Tiongkok, dari Gujarat kayak gitu. Mereka membawa sutra dan juga membawa porselen, kayak barang pecah belah kayak gitu. Kemudian ketika itu juga karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis, sehingga menjadikan para pedagang-pedagang lokal dan juga para pendatang yang dari daerah Gujarat, Arab, dari daerah Timur Tengah, mereka kemudian menjadi sebuah perhimpunan. Mereka bersatu gimana caranya biar monopoli perdagangan mereka jangan sampai dimonopoli sama Portugis. Nah, ini kan menjadikan proses kayak kerjasama integrasi kayak gitu. Kemudian jadi dari aspek historis perdagangan kayak gitu, mereka sudah mempunyai jalinan kerjasama yang baik. Gitu.